Berapa banyak orang yang memperingatkan orang lain kepada Allah yang ia sendiri lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang memberi peringatan supaya takut kepada Allah, ia sendiri berani menentang. Berapa banyak orang yang mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah, ia sendiri jauh dari Allah. Berapa banyak orang yang menyerukan orang lain takut mendekat kepada Allah, ia sendiri lari kepada Allah. Dan berapa banyak orang yang membaca kitab Allah tapi terhapus dari dalam hatinya ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin. Maqala lan dawuh sapa Ibnu Sammak radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Kam min mudzakirin, kam utawi pira-pira min mudzakirin bayane wong kang ngelingake billahi kelawan Allah. Iku nasin lali lillahi marang Allah. Banyak orang yang mengingatkan berzikirlah tapi dia sendiri lupa terhadap zikir kepada Allah Ta'ala. Maka min mukhawifin lan utawi piro-piro bayane wong kang medeni billahi kelawan Allah, takutlah kepada Allah. Dariun iku wani Allah ing atase Allah. Di banyak orang yang mengingatkan hendaknya takut kepada Allah, dia sendiri takut, dia sendiri berani kepada Allah. Wa kam min muqarribin lan utawi pira-pira bayane wong kang ngajak-ngajak keparek ilallah marang Allah. Iku ba'idun dadi adoh minallah saking. Wa kam min da'in lan utawi pira-pira bayane wong kang ajak-ajak ilallah marang Allah. Iku farun melayu minallah saking. Wa kam min talin utawi pira-pira bayane wong kang maca kitab Allah ing kitabe Allah. Iku mun salihun lolos an ayatillah saking pira-pira ayate. Banyak orang yang membaca kitab Allah tetapi dia tidak mendapatkan tanda-tanda kekuasaan. Saya baca bahasa Indonesianya ya. Ini menarik. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi Ibnu Sammak rahimahullahu ta'ala anhu berkata, berapa banyak orang yang memperingatkan orang lain kepada Allah yang ia sendiri lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang memberi peringatan supaya takut kepada Allah, ia sendiri berani menentang. Berapa banyak orang yang mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah, ia sendiri jauh dari Allah. Berapa banyak orang yang menyerukan orang lain takut mendekat kepada Allah, dia sendiri lari kepada Allah. Dan berapa banyak orang yang membaca kitab Allah tapi terhapus dari dalam hatinya ayat-ayat Allah. Itu bilang mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Waqala lan dawuh sapa Ibrahim bin Adham rahimah muga-muga melasi hu ing Ibrahim sapa Allahu akbar. Takut a'rabna mesti teman-teman gawe contoh. Lakot a'rabna nyekti teman-teman gawe cetha sapa ingsun fi kalamina ing dalem guneman ingsun. Falamnal jan mengko ora ana pelatan walahanna lan pelatan ingsun fi a'malina ing dalam pira-pira amal ingsun. Kami perbaiki bahasa perkataan kami, maka kami tidak salah.
dan kami telah salah pada perbuatan kami, tetapi kami tidak perbaiki. Falam nu'rib mongko ora gawe jelas sapa ingsun ing amal. Ini memang kebanyakan. Tapi ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Karena memang banyak orang yang membenahi perkataan-perkataannya. Kalau diketahui banyak orang yang mendandani ngaji, lafal, huruf, makhorijul huruf, tetapi ya mudah-mudahan tidak seperti itu sih, tetapi lupa pada memperbaiki, mengamalkan dari yang dibaca itu. Saya itu pernah ketemu salah satu rektor Universitas Islam Patani, Thailand. Saya ingat betul itu ketemu di bandara. Bandaranya waktu itu di Hadiah ya kalau kita kan kemarinnya baru datang ke Universitas Islam Patani itu, University of Patani apa Universitas Islam Patani gitu. Nah, kemudian ketemu lagi di bandara gitu loh, sehingga kita bisa ngobrol sambil menunggu keberangkatan pesawat. Tadi ngobrol-ngobrol itu diantara yang dikatakan adalah perkataannya itu betul. Kok bisa begini ya jadinya Al-Quran itu? Gimana ya Al-Quran ini kok bisa begini? Bukan Al-Qurannya, tapi orang-orang memperlakukan Al-Quran itu kok bisa begini saja? Ya, ini memang sensitif. Tapi memang Al-Quran itu sebagaimana saya ceritakan tadi sebelum kita mulai ngaji, ya diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup, bukan pedoman baca. Baca itu adalah bagian yang sangat penting. Tetapi ya itu tadi sebagaimana saya ceritakan, kalau ada orang diminta untuk buat kursi, sudah disediakan kayunya, disediakan alat-alatnya, disediakan waktunya, wis ono pacitane, wis lengkap. Dan itu yang Allah lakukan kepada kita. Kita diperintah oleh Allah itu untuk taat kepada Allah, panduannya Al-Quran. Nah, tetapi ternyata orang yang membuat kursi tadi itu nggak pernah selesai membuat kursinya itu. Buat saja terus. Itu mirip orang ngaji terus, menjalani ilmu terus, gitu kan. Tapi ngamalkannya enggak. Seakan-akan memang fokus pada ilmunya itu sendiri. Ya itu mulia, tetapi kan tujuan sebetulnya ilmu itu adalah untuk diamalkan. Tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk diamalkan. Ya sekali lagi jangan salah paham, ini bukan ngemengke wong belajar ngaji huruf, lafat, tajwid, makhorijul huruf, waraibul Quran ya. Nah, dan seterusnya itu enggak ngemengke, tapi ada kelanjutannya. Dan ini pernah saya sampaikan secara terbuka waktu khataman anak saya di SD. Ya sebaiknya memang harus dikembangkan pula bagaimana cara orang itu memahami Al-Quran, tidak hanya sekedar bacaannya. Dan itu pun nanti kalau sudah selesai kan bagaimana caranya agar betul-betul yang dipahami itu bisa diamalkan. Jadi ada kelanjutan. Nanti kalau sudah beramal, nanti ada kelanjutannya lagi. Itu ikhlas kan gitu. Nah ya begitu memang tuntutan. Memang berat. Jadi kalau membaca ngaji-ngaji seperti ini berat. Kita kan seperti mengolah-alik diri sendiri toh. Diri sendiri itu dipilah-pilah. Ya memang kalau masih banyak yang kurang ya harus kita akui terhadap diri sendiri. Tidak harus diakui di depan orang lain. Kita akui sendiri di dalam diri kita masih kurang ini, ya kita coba perbaiki. Dan jangan lupa pada waktu mencoba memperbaiki, mengamalkan itu dengan tetap berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kekuatan, karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.